YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Baru Grand Carnival. Tadinya namanya Grand Sedona, berubah nama jadi Grand Carnival. Nggak tahu kenapa berubah. Tapi yang pasti logonya tuh berubah. Kia sekarang dengan logo baru seperti ini. Anda lebih suka mana? Logo yang lama atau logo yang baru? Kalau moncongnya ini dengan bahasa desain baru Kia yang ada begininya nih. Lampunya tuh kesana kompleks dan rame. Ini DRL-nya nih. Agak kompleks gitu. Berkesan sangat futuristik. Grillnya, ini grillnya juga keren bentuknya. Nggak monoton gitu, semakin ke bawah semakin kecil. Tengahnya grillnya terbuka. Depan ada kamera. Ada seperti aluminium polish. Di bawah kap mesinnya. Bagus, lebih mengotak ya. Sangat mengotak. Tapi keren ya. Keren sekali. Lihat ini bannya, velgnya biasa aja bentuknya. Ukuran sama persis dengan Sedona yang lama. 235, lebarnya tebal 60, 18 inch velgnya. Tapi kalau dulu dapat ban Korea, sekarang dapat Continental. Ini ban yang lebih enak. Cross contact. Terus ini pilar A-nya, dia mematah begini, kayak mini. Ke belakang ada bentuk ini. Dan ini malah bikin kesan mobilnya tuh jadi semakin panjang. Ini kayak apa ya? Diamond 3D, 4D ya, karena ini bentuk. Ada roof railnya. Ini beneran bisa untuk ngikat sesuatu ini. Roof box itu bisa. Ini adalah mobil yang sangat panjang ya. Lebih ini ukuran panjangnya tuh seperti S-Class seri 7, long wheelbase. 1, 2, 3, 4, 5 meter 155. Luar biasa panjang sekali. Wheelbase-nya 3 meter 90. Pintu semua tuh panjang banget. Panjang sekali. Dan tidak seperti di Sedona yang lama. Kalau di Sedona yang lama itu spionnya itu kecil. Kalau ini spionnya memang niat dia. Tinggi bikinnya. Besar. Ada blind spot monitoring. Dan di bawahnya ada kamera juga. Ini kaca depan. Ada kaca kecilnya ini. Jadi yang terbuka hanya segini aja. Tapi ini nggak berguna sih kalau kebuka sampai sini. Kuncinya lihat nih. Kia dengan kunci yang baru. Dari sini kelihatannya cuma ada tombol ini hold buat nyalain mesin dari jauh dan buka pintu geser belakang, sliding door samping belakang. Terus buka tutup kuncinya mana? Ada di sini. Kunci, buka kunci dan ini buat power tailgate. Bagus kuncinya. Simple dan tombol-tombolnya itu di samping. Dan ini masih seperti Kia Hyundai yang mahal-mahal. Kalau kunci kita kantongin, kita dekat-dekat ke bagasi. Terbukalah dia. Ada tatut-tatutnya juga. Sama kayak di Staria. Lampunya nih keren sekali. Nyambung. Simple tapi keren dan modernnya tuh terasa. Bawah ada lampu mundur sama lampu sen. Knalpotnya ngumpet, nggak ada yang pura-pura jadi knalpot. Nggak mau buka, nggak jadi. Untuk buka pakai tangan, itu handle-nya bukan di sini, tapi di sini. Off, auto. Bagasi lega sekali. Banyak sekali ya barang-barangnya. Nah, barang-barangnya udah hilang. Ini posisi jok row ketiga dimajukan habis, jadi ini lega sekali dalamnya. Kalau mau dicopot juga bisa. Jok row ketiganya lebih lega lagi. Jok row keduanya juga bisa dicopot-copot juga. Nah, ini kalau row keempatnya dibuka, lebih enteng daripada Grand Sedona bukanya. Tidak menyisakan bagasi sama sekali, karena memang milih nggak mau bawa orang atau mau bawa barang. Pada umumnya Grand Sedona yang ada di Indonesia itu selalu posisinya begini, kecuali kalau emang terpaksa bawa orang di row keempat.
Ada tempat-tempat di pinggir sebelah kiri, sebelah kanan ada 12 volt power outlet. Ini ada seat belt buat row ke-4 juga, dapat seat belt 3 titik, kecuali yang duduk di tengah. Nggak bisa ya tengahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bisa duduk tengahnya. Iya, ada headrestnya. Dari tadi kami membandingkan dengan Grand Sedona yang lama. Kita bandingkan sedikit. Bedanya yang baru dengan yang lama, baru beli udah keluar begini. Ya kan? Ini desainnya tuh lebih membulat-bulat gemuk. Kalau ini lebih mengotak-ngotak sedikit dan terlihat lebih berotot. Moncongnya jauh berubah. Ini seperti nggak ada hubungan darah, tapi ini sangat mirip sekali. Bahkan wheelbase-nya itu sama, tapi panjang totalnya yang baru ini lebih panjang 5 cm. Wheelbase-nya sama, namun ke belakang ini agak sedikit lebih panjang. Jadi yang baru ini overhang belakangnya agak sedikit lebih panjang, 5 cm lebih panjang. Jadi yang baru ada peningkatan sedikit dari sini sampai jok row ketiga, dan yang ini dari ujung sini sampai jok row ketiga itu lebih panjang. Sedona lama mesinnya CRDI 2200 cc turbo diesel, ya, nyambung ke transmisi 8 speed otomatis. Tenaganya ini lupa. Mesinnya sih sama. Yang berbeda adalah ini memakai power steering hidrolik konvensional. Kalau yang baru, ya ini mesinnya sama, covernya aja beda bentuknya. Tetap dengan transmisi 8 speed otomatis, tapi ini steering sistemnya pakai electronic power steering. Nah ini turbonya di sini tetap, ya, tapi ada ini nih. Ini ada water to air intercooler. Selain dari intercooler air intercooler biasa, kalau ini tidak pakai water to air intercooler di sini. Ya, kembali ke mesinnya Grand Carnival. Ini Smart Stream, jadi mesin gaya baru di Kia. Tadi perbedaannya kami sudah sebut, ada water to air intercooler. Dan ini horsepower-nya, PS satuannya, nambah 2 PS dibanding dengan Grand Sedona yang lama. Torsinya nambah 1 PS. Jadi ini tenaganya 202 PS dan torsinya 441 Nm. Ya, tipis sekali bedanya. Terus ini busnya bisa ditambah lagi dengan udara yang masuk lebih dingin. Jadi kayak 2200 cc-nya Hyundai Kia tuh itu aja, cuma aksesoris di pinggir-pinggirnya tuh ditambahin banyak hal sehingga mesinnya performance-nya naik. Keren. Nutup kap mesinnya rasanya mahal gitu. Oke, sekarang dalamnya. Ini keren sekali. Tapi masih plastikin. Boleh dibuka nggak ya? Kami belum tentu ganti Grand Sedona kami dengan Grand Carnival ini, tapi kok gemes sekali ya. Buka aja deh. Aduh. Aduh, kerja keras yang luar biasa ya. Copot-copotin plastik. Kita nyalakan dulu, sekalian ngadem. Oh, tuh dia joknya ke posisi sebelumnya dulu. Jadi kalau kita buka pintu, joknya akan mundur. Wah, LCD. Ya, memang ada 2 tipe. Ada yang Premier, ada yang Dynamic. Ini adalah yang Premier, yang paling mahal. Nah, Premier ini mendapatkan layar seperti ini untuk instrument cluster dan layar tengah 12,3 inch. Nah, kalau yang Dynamic itu lebih kecil layar tengahnya dan ini masih speedometer jarum, mirip seperti di Grand Sedona speedometer jarumnya. Cuma rumahnya seperti ini, agak aneh gitu ngeliatnya kami.
Nah ini bagus, seperti nyambung seperti satu layar, walaupun sebenarnya isinya ada 2 layar. Dashboardnya ini secara keseluruhan ya modern. Dashboard zaman sekarang tuh begini, ada aksen kayunya. Ini kayu asli ya, kayu asli nih. Rasanya sih kayak kayu asli. Terus ini empuk-empuk dengan jahit-jahitan, sebenarnya bukan jahit-jahitan asli, cuma dia empuk-empuk, jadi nggak apa-apa. Habis kulit bohongan, cuma di permukaan empuk, ini jadi mewah sekali gitu, karena empuk. Pintunya juga empuk, ini nggak empuk, ini empuk. Terus ada ambient light yang ngumpet, seperti di pintu, nih. Ya kayak ada lampu ngumpet di balik carbon fiber. Head unitnya ini dengan operating system yang sama seperti sebelumnya. Ini sudah Apple CarPlay dan sudah Android Auto, namun belum wireless. Jadi tetap kita harus mesti colok. Rasanya masa nggak wireless sih hari gini? Ini setting-settingan banyak, jadi karena ini integrated, setting-settingan itu jadi satu semuanya di layar ini. Jadi ngatur-ngatur itu gampang. Oh ini bisa lock, jadi belakang nggak bisa ngatur climate control. Climate control. Ini pengaturan di belakang bisa lewat layar, bisa lewat tombol-tombol di bawah. Layar besar seperti ini dipasang Apple CarPlay itu keren sekali. Kalau misalnya kita nyetel Google Maps, ya. Jadi handphone ada tempat handphone, kita tinggal taruh di situ. Nah kan lihat petanya tuh enak. Lihat petanya enak. Cuma ada satu kelemahan Apple CarPlay. Kalau kita lagi nyetel, lagi buka Google Maps itu, begitu ada notifikasi WhatsApp apa segala macam masuk, itu nutupin bawahnya. Itu mengganggu sekali. Sangat mengganggu. Heran. Audionya ini pakai Bose 12 speaker. Enak sekali suaranya. Kita setel. Volume fisiknya ada ini. Sebelah kiri. Iya. Audionya tuh enak sekali. Enak ya, bassnya tebel dalam dan enak lah audionya. Mau nyetel suaranya. Sekarang bagian bawah sini. Ini tadinya adalah tombol-tombol fisik berubah menjadi tombol sentuh ya. Sentuh, pakai sentuh. Nyalain matinya. Kenapa sih suka tombol sentuh gitu ya? Tombol sentuh tuh nggak enak. Kita nggak bisa ngelihat sambil nyetir, itu mesti ngelihat dulu biar nggak salah pencet. Nah sampai ke AC-nya juga tuh. Nih sentuh semua. Aduh kenapa berubah jadi seperti ini? Udah bagus-bagus mobilnya. Sayang sekali. Oke, dual zone. Nah ini baru pakai fisik untuk suhunya. Di depan dan di belakang. Posisi tombolnya di sini. Rear climate, kalau kita mau ngatur belakang, pencet yang ini, dia akan berubah ngaturnya di layar, atau di sini juga bisa langsung. Sama aja mencet sini sama di layar, karena ini tombol sentuh, nggak terasa. Heran. Oke, ke bawah ada shifter. Shifter barunya Kia. Apakah kami lebih suka? Sebenarnya tidak. Kami tuh lebih suka shifter yang biasa aja seperti di Grand Sedona. Tapi ini canggih shifternya. Kelihatan modern, bagus ya. Ini kayak diamond dalamnya. Dipegangnya juga enak, terasa mahal. Parknya dipencet. Kalau mau drive itu putar ke kanan, tapi dia akan balik lagi. Tuh. Netral gini. Ini kayak ini kalau cuma setengah gini putarnya, dia nggak akan bergerak kemana-mana. Coba dia kayak ini nggak ya? Kayak Hyundai kan? Kalau Hyundai dari drive ke P, dia akan jalan sendiri. Jalan dari DNRP baru. Ini lampunya. Iya bener, jalan juga. Dengan rem tangan jari dan ada auto hold-nya. Di sebelah kanan, tombol yang cukup dimuliakan di sini adalah driving mode. Jadi ada 4 driving mode: normal, eco, sport, dan smart. Normal itu yang biasa, eco akan dilemah-lemahkan pedal gasnya, sport itu akan lebih agresif gearboxnya dan pedal gasnya, dan smart itu dia yang memilihkan buat kita lagi moodnya apa gitu. Nah di bawahnya lagi ini ada tombol untuk kamera 360-nya. Ini kamera 360-nya bagus, kameranya bagus sekali. Kita bisa atur-atur mau ngelihat bagian mana. Kalau setir dibelokkan, dia akan ikut belok. Tuh buntutnya lari kemana. Pada saat belok juga ini rodanya lari kemana, roda depannya kelihatan kan?
Merah. Terus ada parking sensor, tombol parking sensor. Nah, ini menarik. Ini ada pemanas dan pendingin kursi dengan 3 pengaturan. Kalau ke atas jadi pemanas, sini aja deh, panas. Jadi pemanas, ke bawah jadi pendingin. Yang kita bisa atur seberapa panas dinginnya. Ya, ini macam masuk ke kolam panas dingin ya. Kemudian setirnya. Setirnya itu sebelah kanan adalah untuk urusan MID di layar LCD ini. Yang tidak kami temukan itu adalah tire pressure monitor. Dan cruise control. Nah, ini cruise controlnya luar biasa. Adaptive cruise control. Iya, dengan lane keeping. Ini nyetir sendiri nih. Semi autonomous. Grand Sedona ini kalau Jakarta Bali bisa nggak nyetir? Nanti kita coba nyetir. Sebelah kiri untuk urusan audio. Nah, di balik setir ada pedal shift. Kanan plus, kiri minus untuk mengaktifkan manual mode di transmisinya. Sebelah kanan combination switch, ada auto headlampnya juga dan untuk menyala-matikan fog lamp di sini. Nah, ini ada auto high beam. Jadi kalau dikedepanin dia akan auto high beam. Oke. Kalau di sen kanan, ini akan mengubah posisi jadi sen kanan. Yang tadinya di RPM. Kalau sen kiri akan mengubah jadi kamera kiri. Itu untuk blind spot. Ada di Hyundai juga. Bagi-bagi memang Kia Hyundai. Ya serumah. Sebelah kiri untuk urusan wipernya ada autonya, termasuk wiper belakang juga. Wiper belakang nggak ada autonya, tapi mengaktifkannya ada di sini. Instrumen cluster kita coba ubah tampilannya. Ini link to drive mode, jadi tergantung driving mode-nya. Driving mode Eco menjadi seperti ini. Sport menjadi seperti ini. Smart menjadi seperti biasa itu. Seperti normal. Yuk, kilometer 196. Mobil baru. Kemudian tombol-tombol di sebelah kanan. Stability control dan lane keeping. Ya. Kalau tombol lane steer ini dia akan nyetir di tengah-tengah garis. Kalau ini lane keeping, dia akan kasih warning atau bertolak apabila menginjak garis. Ini untuk menyelamatkan power door. Ini untuk buka bagasi. Ini untuk buka tutup sliding door. Kayak enakan Alphard gitu di sini ya. Sedona tuh di sini apa di bawah ya? Lupa. Apanya tuh? Di atas. Atas kan Sedona. Kenapa pindah ke sini ya? Ini nggak enak loh. Kalau di sebelah ini tuh ajudan juga bisa bukain. Ini kenapa jadi di sini? Jauh banget. Sayang sekali. Posisi nyetir ini agak berbeda dengan Grand Sedona. Somehow agak berbeda, tapi tetap enak. Yang perbedaan paling besarnya dengan Grand Sedona itu adalah joknya. Ini joknya lebih keras. Ya, ini lebih keras, senderannya lebih keras dibanding dengan Grand Sedona kami. Kenapa ya lebih keras ya? Harusnya lebih empuk mobil sekarang. Electric seat semua ya, sebelah kiri juga electric seat, di sebelah kanan electric seat full, bisa naik turun depan belakang, dan ada lumbar support yang bisa diatur juga. Ada 2 buah memory seat untuk sebelah kanan, kiri tidak ada. Ini ada untuk melipat spion, mengatur spion. Ini kalau kita masuk mundur kita atur, ini kayak BMW ini, kita atur di sebelah kanan, kita masuk mundur spionnya akan bergeser turun. Ini kalau kita balikin dia akan bergeser naik lagi kembali. Duduknya hampir mirip dengan Grand Sedona, bisa tilt dan teleskopik yang lumayan jauh. Oke, sekarang kita coba jalan, tapi duduk belakang. Nah, biasanya yang pakai Grand Carnival begini atau Grand Sedona yang lama itu pada umumnya pakai driver. Pada umumnya duduknya di belakang sini atau di depan sana. Nah, ini enak. Oke, tempat duduknya kecil, nggak sebesar Staria yang berapa seater? 7 seater atau Alphard. Itu enggak. Ini lebih kecil. Cuma ini memang didesain untuk memuat 11 penumpang, ya, 11 penumpang seperti di Grand Sedona juga. Row kedua ini punya kuasa juga untuk maju mundurin jok depan. Ini ada Eki. Dia udah nggak bisa ngapa-ngapain itu dia. Nah, sebenarnya dia juga bisa nahan di elektrik seatnya dia, cuma dia nggak mau. Ini belakang ada tirai, bisa nutup lebih private. Ya. Cuma sayangnya, bukan sayangnya sih, ada optional yang dipasang di belakang sini itu ini. Ini adalah pemanas jok. Ini tidak dipakai. Sayang sekali. Ya kenapa nggak pendingin aja yang ditaruh gitu?
Ya pasti mungkin pendingin tuh lebih ribet dan lebih mahal gitu ya. Padahal hanya kipas saja. Cuma, aduh, kenapa nggak pendingin? Nah, masih di bagian pintu. Ini kualitasnya bagus ya, empuk-empuk. Ada tirai, empuk-empuk. Terus ini piano black, baru dibuka plastiknya. Ini juga piano black. Tapi yang bawah sini, ini kayak pura-pura kulit. Dia nggak kulit. Dia plastik keras. Warnanya sama yang temen-temennya yang kulit. Sayang sekali. Dan indahnya di suatu Grand Carnival atau Grand Sedona itu kaca belakang bisa dibuka. Hampir full. Tapi bisa dibuka sedada-dada. Dan yang bisa dibuka lagi sunroof. Take the interchange on the left. Tapi sayang ini bukanya nggak bisa buka tilting. In 3 kilometers, Besar sekali. take Jadi the exit kita on the bisa left. bertiga di luar sini pun bisa gitu kampanye. Atau kepala daerah dan wakilnya gitu di atasnya itu bisa. Sayang aja nggak bisa tilting. Ini ada semacam sensor ya. Ini adalah sensor movement, sensor ada pergerakan dalam mobil atau tidak. Jadi mobil ini akan ngasih tahu kalau misalnya kita udah turun, kita ke mall, kita turun dari mobil, kita kunci mobil, dan dia ngasih tahu masih ada orang di dalam atau masih ada mungkin kita bawa pet tuh apa sih biasanya? Peliharaan. Binatang peliharaan, nggak peliharaan doang. Peliharaan. Ya mungkin kita ke mall, kita bawa anak, lupa dibawa anaknya turun dari mobil, itu bisa terjadi. Ini. Terus duduk di belakang sini dibanding dengan Grand Sedona kami, ini jauh lebih nyaman. Suspensinya tuh terasa nyaman juga di belakang sini. Ini pengen ganti loh bener-bener. Oke. Di bawah sini ini ada 12 volt power outlet, dan di bawahnya lagi ada tempat naro-naro. Ya, nggak ada USB-nya, gimana kalau cara ngecharge di belakang sini? Ada, di sini, di belakang jok ada colokan USB di sisi kiri dan di sisi kanan. Ya, memang agak kurang adil untuk yang duduk di tengah. Yang duduk di tengah ini, ya mau adil gimana? Headrest aja nggak dapet ya kan? Tapi memang ini untuk yang tahta terendah di keluarga yang duduk di tengah sini. Dapat seatbeltnya 2 titik. Sama seperti di Grand Sedona di bawah seatbeltnya. Tapi ini praktis sekali. Dia bisa dilipat begini. Ini kalau keadaan hanya begini saja nih, dia lipat senderan ya. Ada 2 tempat handphone. Sini juga ada tempat handphone. 2 cup holder. Ini ada 2 cup holder. Ini buat naruh-naruh apa-apa lagi. Dan kalau untuk akses ke belakang, tinggal dilipat seperti itu. Ini tempat seatbeltnya. Baru Ke belakang loh. ya, di belakangnya ini jadi armrest loh kalau begini. Lubang AC sama seperti di Grand Sedona, model begini, dan ada 4 row ketiga ada kan sampai samping kalau nggak salah 4 row 4 ya udah nggak penting orang di row 4 itu. Keep left at the fork. Benar-benar tahta terendah dalam keluarga gitu. Cuma masalahnya kontrol AC. Kontrol AC tidak berubah dari Grand Sedona, bentuknya pun sama. Itu jauh ada di sisi kanan. Ini nggak nyampe. Keep right Kalau at the pakai fork. seatbelt gini nggak nyampe. Karena memang basis dasar mobil Kia itu adalah left hand drive. Dia itu negara setir kiri. Dia bingung nih mau pencet-pencetan AC pasang di mana, di kanan apa di kiri? Ya tentu kanan, karena di kanan itu adalah part yang tafal yang lebih tinggi. Karena kalau di Indonesia tafal lebih tinggi sebelum sebelah kiri. Tapi jadi jauh kalau jadi mobil setir kanan. Lampu-lampunya LED semua. Ayunannya itu ayunan mobil yang sangat premium gitu loh. Row ketiga, di posisi duduk yang enak di row kedua. Belakang ini masih dengkul masih ada sisa. Kaki agak susah masuk memang karena jok ini rendah sekali. Ini joknya enak, dia kecil tapi membentuk kontur badan gitu loh, jadi enak. Masih bisa ditidurin lagi begini ya. Ini kalau dinaikin jadi armrest lagi ya, tuh ya, kami cukup kurus untuk muat ini. Jendelanya kecil.
walaupun kecil. Ada tirainya juga, keren kan? Ada colokan USB dan tempat-tempat lagi di bawah sini. Cup holder. Ini kalau diturunin juga jadi ada cup holder sama seperti depan, cup holder 2 dan 2 tempat handphone dan tempat naruh-naruh. Sekarang kita coba row keempat sambil jalan. Oke. Nggak gini loh, ini ya nggak proper duduknya hampir kayak jongkok, terus tegak sekali, headroomnya nempel. Cuma ini lebih bagus daripada Grand Sedona kami. Grand Sedona kami itu nggak muat sama sekali duduk belakang sini, row keempat. Tapi ini masih bisa. Walaupun sempit sekali tapi masih bisa. Di belakang ada fasilitas apa? Ada tempat naruh-naruh sini yang bisa biasanya akses dari bagasi. Di bawah juga. Di sebelah kanan ada colokan 12 volt power outlet. Nggak kebagian AC. Nggak penting AC-nya nggak jauh-jauh amat. Oke juga nih. Muat. Grand Sedona. Ini instrumen cluster, enak dilihatnya. Dan kalau ada matahari, ini ada topinya bisa tertutup bayangan. Jadi nggak tersilaukan matahari ini layarnya. Cuma kalau kita di setelan duduk kami ini, ujung-ujung itu agak terhalang oleh setir. Tapi nggak apa-apa. Ya harus di style dikit, either joknya dimundurin atau diturunin lagi. Udah mentok sekarang, atau setirnya agak ditinggiin. Tapi ini mentok, tapi ini agak terhalang sekarang. Dan kami lupa menjelaskan tadi kepraktisan mobil ini. Ya, kepraktisan tuh di pintu lebih sedikit daripada Grand Sedona lama. Tempat-tempatnya, karena Grand Sedona tuh bertingkat-tingkat. Kalau ini cuma ada di ini tempat kita narik nutup pintu, dan di bawah kantong besar. Terus di tengah sini ada tempat naruh-naruh juga. Ada colokan 3 buah colokan USB. Yang tengah ini untuk yang urusan Apple CarPlay tadi. Di sini ada wireless charger. Nah ini lagi nge-charge nih handphone kami nih. Ini ada 2 cup holder, 1 tempat handphone dan tempat naruh-naruh sesuatu lagi di sini. Konsol tengah besar sekali. Lacinya pun besar sekali. Ya, mobil besar, lacinya besar. Shifter ini ya kayak nyetir apa ya ini ya? Jaguar ya. Apa yang diputar-putar begini? Evoque. Jaguar Land Rover. Evoque. Evo apa? Evoque. Range Rover. Evoque ya. Range Rover. Terus kita dinginin joknya. Ren, nggak mau dipanasin? Nggak. Dinginin boleh. Nomor 2 aja. Ini Kia ini kayak di Kia Sonet itu pendinginnya itu dingin sekali. Itu hampir tidak terdengar motor-motor kelewat, itu cuma gambarnya doang yang kelihatan. Jadi kekedapannya itu lebih baik daripada Grand Sedona sebelumnya. Ini kami pakai auto hold ya, jadi kalau macet-macet gini enak, gak usah nahan rem, gak usah ngoper gigi. Dia akan berhenti sendiri dan kalau mau jalan tinggal dipencet gas. Nah ini kami ngerasa, ini kalau kami pencetnya agak halus, berangkatnya tuh halus. Ya, ini juga lebih halus dibanding dengan generasi sebelumnya. Tapi kalau macet-macet atau jalan sempit, memang mobil lebar ini agak-agak menyusahkan ya. Cuma enak nih sekarang spionnya gede banget. Dengan spion gede ini kita bisa agak lebih ke bawah nyetelnya. Nah, itu kan sampai roda tanpa harus nyetel spion, kita udah bisa ngeliat belakang dan roda belakang. Dapat semua jadinya. Ini baru spion mobil gede. Untung enak mobilnya. Dan ini pas jilid-jilid gitu lebih enak juga dibanding dengan Grand Sedona kami karena setirnya jauh lebih ringan. Ya, directnya hampir sama, directness-nya ya, rasa feedbacknya, tapi enggak, feedbacknya beda sih. Feedbacknya ini lebih tidak terasa feedback dibanding dengan Grand Sedona kami, tapi jauh lebih enak jadinya. Nah, Grand Sedona kami itu feedbacknya agak berlebihan, kayak mobil leather frame begitu, karena itu masih pakai hydraulic power steering ini dengan electronic power steering yang modern MDPS. Itu jauh lebih enak, jauh lebih ringan dan jauh lebih santai nyetirnya karena feedback dari jalanan itu tidak banyak lari ke setir.
ya jalanan jelek, jalanan miring-miring apa, ini tidak banyak dapat feedback. Kalau Sedona kami yang lama banyak dapat feedback dari situ, dan kami ngerasa agak kurang nyaman dengan itu. Akhirnya mau masuk tol, tenaganya juga enak, kayak lebih kenceng daripada Grand Sedona kami, padahal sama ya, cuma beda 2 horsepower. Dan yang paling kami amaze itu adalah kenyamanannya. Ini luar biasa, jauh lebih nyaman. Goncangan halusnya lebih nyaman, goncangan besarnya lebih nyaman. Jadi kayaknya bannya tuh lebih empuk dan suspensinya lebih empuk juga. Karena goncangan halusnya pun ini nih, sambungan-sambungan tol ini nggak terlalu terasa. Oke, sekarang kita coba adaptive cruise control sambil ngobrol. Kita pakai jarak yang paling dekat. Nah, ini mendetek di depan ada mobil, bentuknya sedan ya, padahal truk. Yang bisa mendetek cuma Tesla-Teslaan yang kayak begitu. Oke, kita ambil kanan, tambah. Ya, langsung ngegas nggak? Coba langsung. Speednya kita tambah, kita ambil kiri lagi nanti. Di 72 km per jam. Oke, sekarang kita aktifkan ini steering. Jadi, ya, nyaman sekali. Aduh, enak sekali nih dengan steering assist begini lagi. Nggak megang setir, dan lama juga nih nggak diminta pegang. Oh nih, keep hands on steering wheel. Udah nyaman, lebih kenceng, remnya lebih enak juga, lebih halus remnya dan terasa lebih pakem. Nah, gini kan enak sampai ke Surabaya. Nggak perlu ngapa-ngapain. Di Sedona kami sih cruise controlnya ada, tapi nggak bisa adaptif seperti ini dan nggak bisa nyetir sendiri. Kalau udah minta pegangan. Nah, ini mulai berhenti. Apakah dia tiba-tiba memutuskan diri? Sampai berhenti tanpa ngerem ya. Remnya juga halus. Di depan jalan, use switch or pedal to accelerate. Jadi bisa pakai switch ini juga kalau mau jalan. Ini kita set cruise control di 82 km per jam. Tapi di macet-macet gini dia tetap pelan ngikutin traffic depan. Tapi kalau sampai berhenti harus nginjak gas dikit atau pencet ini plus. Gas juga halus. Karena ya penyebab kecelakaan tuh biasanya kan manusia ya. Nah, ini fungsi manusia dikurangi. Apa gunanya manusia nih sekarang? Oh, megangin setir tadi. Tapi tetap kita harus mengawasi ya. Nggak bisa sambil main handphone, nggak bisa sambil tidur. Masa tidur? Ini ada yang ngambil jalur kita, dia masuk, dikasih jalan lagi. Tapi dengan kondisi begini pasti ngasih jalan dia. Karena jaraknya nih, kita udah set yang paling dekat, jaraknya segini nih, di kecepatan 40 km per jam. Masih bisa 2 mobil parkir di depan. Remnya agak mendadak. Rem, berhenti. Oke. Menimbulkan kekhawatiran ya sedikit. Sedikit. Belum biasa aja. Terus ya seperti biasa ada di Grand Sedona juga. Kalau misalnya kita mengubah-ubah ini, dia akan ada keterangannya. Terus wiper juga demikian, ada keterangannya. Dan kalau kita buka sunroof, buka tilting maupun buka semuanya, ini akan otomatis membuka sirkulasinya. Kalau kita tutup, dia akan tutup lagi. Dan somehow dia ngatur setirnya itu agak cenderung lebih dekat ke garis yang kiri dibanding dengan yang kanan. Mungkin ini persiapan karena ini mobil setir kanan gitu ya. Ini persiapan kalau misalnya jalannya bukan yang multi lane gini, tapi 2 jalur berlawanan arah gitu ya. Biar agak menjauh daripada jalur kanannya yang lawan arah. Mungkin. Nah, itu nggak tahu deh ya. Emang sengaja kami rem. Tadi kurang tipis untuk bisa jadi ngetes, tapi takut dia malah kaget ngerem mendadak gitu. Copot gitu. Copot. Ini interiornya mungkin nggak semua orang suka. Kami juga nggak terlalu suka warna ini. Tapi ada 2 pilihan, tenang aja. Pilihan satu lagi itu adalah warna hitam. Kami suka warna hitam, interior hitam. Eksteriornya ada banyak pilihan warna. Ada 5 pilihan warna. Ini warna apa? Ini warna terakota. Terakota. Apa warna aja nih? Susah bener namanya. Tuh enaknya.
Nih ya, ini kayak benar-benar rasa nyetirnya, rasa suspensinya benar-benar seperti jauh sekali dengan nggak jauh sekali ya, berubah jauh. Ini jadi kayak beda kelas Ini ada yang dengan nyaman. Grand Sedona. Ini ada yang nyaman di belakang. Ya tuh nyaman tidur, enak banget tuh. Kalau Grand Sedona kami tuh seperti naik E-Class, ini jadi seperti naik S-Class gitu. Kedapannya juga berubah. Dan di luar negeri sana, Grand Sedona kami tuh namanya juga Grand Carnival. Jadi ya memang sama, beda negara, beda penamaan. Dan Indonesia men-switching dari Grand Sedona ke Grand Carnival. Bagusan mana namanya? Sedona apa Carnival? Sedona tuh kayaknya lebih mahal gitu sih. Overall mengenai Kia Grand Carnival, merupakan mobil yang sama fungsinya dengan Kia Grand Sedona tapi baru. Dan lebih baik, lebih empuk, lebih enak. Jadi apabila Anda punya Kia Grand Sedona seperti kami, pasti kepikiran untuk ganti yang ini. Ya. Nah, untuk Anda yang berpikir, bagus mana sama Hyundai Staria? Hyundai Staria, mereka satu rumah ya. Kami nggak tahu platformnya sama atau tidak, tapi ini berbeda. Ini tuh lebih nyaman, ya. Tapi ruang dalamnya itu ini lebih pipi. Ya sama seperti Grand Sedona, Grand Carnival ini lebih pipi. Tidak tinggi seperti Staria. Jadi berbeda, agak-agak berbeda fungsi. Kalau kenyamanan, kami jauh lebih milih ini. Jauh lebih nyaman. Tapi ruangan dalam, kami milih Staria. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Westmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.